Bahasa Arab. Saya sudah cek tadi pagi untuk makalah dan paparan yang akan disampaikan. Nanti koreksinya di bagian akhir lah, setelah dipaparkan dan didiskusikan. Intinya yang akan kita pelajari sama-sama di tema pengembangan media audio adalah tentu untuk memberikan wawasan tambahan bagi kita bahwa ini media audio adalah menjadi salah satu alternatif untuk menjadi sarana pembelajaran di pembelajaran bahasa tentunya khususnya di bahasa Arab di bidang kita. Jadi selain media audio nanti ada video, audio video dan uh, gamifikasi pembelajaran berbasis web dan seterusnya. Nah ini yang kita bahas hari ini adalah pembelajaran media pembelajaran audio. Nanti pengertiannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya dari media audio itu, dan juga eh, biasanya kita merujuk pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, oleh peneliti lain yang sudah dipublikasi melalui Google Scholar dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat rata-rata penggunaan media audio ini lebih banyak digunakan untuk pembelajaran keterampilan apa, atau pembelajaran koaibkah, atau pembelajaran kosakata dan seterusnya, dan biasanya bentukannya seperti apa. Lalu mereka melakukannya dengan model pengembangan apa, yang model pengembangan sudah kita pelajari pekan lalu. Kalau teman-teman perhatikan kan modelnya banyak sekali. Tentu di hasil penelitian yang relevan itu adalah eh, hasil penelitian yang sudah dipublikasi oleh peneliti lain terkait dengan penggunaan media audio atau pengembangan media audio yang bisa digunakan untuk eh, pembelajaran keterampilan bahasa tertentu di bahasa Arab. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan yang pekan lalu kan saya kritisi terkait dengan hal tersebut ya, tentang hasil penelitian yang relevan dan bagaimana mencarinya. Harapannya di setiap tema itu, di setiap tema paparan tiap pekannya, di bagian hasil penelitian yang relevan itu adalah eh, tadi yang saya sampaikan adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan bahasan kita, supaya eh, menambah wawasan kita bahwa penggunaan media, misalkan kali ini media audio, itu digunakan untuk pembelajaran keterampilan apa? Apakah menyimakkah, membacakah, menuliskah, atau berbicarakah? Atau malah pembelajaran tata bahasa seperti nahu atau sorof, atau ke sastra, atau ke pembelajaran mufrodat misalkan, untuk level dasar. Nah ini bisa menjadi ide, eh, selain wawasan juga menjadi ide bagi kita untuk mau mengembangkan apa. Oh, kayaknya saya bisa nih. Lalu dari penelitian-penelitian yang relevan tadi kita juga akan mendapatkan bagaimana orang-orang itu mengembangkan media audio. Oh, mereka pakai model A. Oh, mereka pakai model B. Uh, aplikasi pendukungnya apa saja. Nah, itu bisa didapatkan diperkaya melalui uh, hasil penelitian relevan itu. Karena biasanya kalau hasil penelitian relevan itu mengungkapkan mereka mengembangkan media, misalkan contoh ada pengembangan media audio untuk pembelajaran menyimak kelas 7 sanawiyah misalkan. Dari situ, dari artikel itu kita akan melihat mereka menggunakan model apa ketika mengembangkan media audio tersebut. Sumber bukunya apa, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan media audio itu apa saja urutannya. Lalu eh, aplikasi yang mendukung ketika mereka mengembangkan media audio tersebut menggunakan aplikasi apa saja.
itu bisa didapatkan dari artikel-artikel yang terkait dengan hasil penelitian yang relevan. Ini itu pengantar sedikit dari saya sebelum teman-teman kelompok 3 ya sudah mengirimkan makalahnya dan kita akan dengarkan sama-sama paparannya. Namun sebelum itu sedikit koreksi untuk kelompok-kelompok sebelumnya, saya belum melihat entah terbaca atau tidak oleh teman-teman di Google Classroom. Saya minta kelompok 1 untuk memperbaiki makalahnya, tapi hingga saat ini belum ada di Google Classroom. Ini untuk yang kedua kalinya, minggu lalu juga saya sudah ingatkan, tapi minggu ini juga belum ada, sehingga saya mengingatkan kembali. Insya Allah saya cuma 2 kali ya mengingatkan. Kedepannya saya mungkin cuma 1 kali mengingatkan. Jadi ketika nanti di hasil akhirnya ada protes, mohon tidak di bagian itu ya. Mohon tidak di bagian itu karena sudah 2 kali diingatkan. Demikian. Silakan kelompok 3 untuk paparan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz dan teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah camp pada siang hari ini. Insya Allah kita pada siang ini akan mempresentasikan Oh itu Ya, hostnya ini ya sebentar. Ustaz ya, Ustaz. Ya sebentar. Saya belum centang. Sudah ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengembangan media audio pembelajaran bahasa Arab. Anggota kelompoknya ada Laila Fatia Tunisa, saya sebagai moderator Anissa Marsha, dan Safa Rizkika Zahrani. Ini yang pertama akan dipaparkan oleh Laila Fatia Tunisa. Akan dipaparkan oleh Safa. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang membantu proses belajar mengajar dengan memperjelas makna pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada berbagai macam media pembelajaran, termasuk media visual, media audio, dan media audiovisual. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan keterbatasan, dan pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sifat bahan ajar, ketersediaan media, dan kemampuan guru dalam menggunakannya. Media pembelajaran juga disebut dengan istilah lain dalam bahasa Arab seperti bahan pembelajaran, komunikasi audiovisual, dan alat peraga pendidikan. Penggunaan media pembelajaran mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam proses belajar mengajar. Hakikat audio pembelajaran. Audio pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar, berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran di sekolah secara khusus. Media audio menyampaikan pesan melalui lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Kelebihan media audio di antara lain mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, membangkitkan imajinasi,
memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata dan bunyi, serta memengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Namun, media audio juga memiliki kekurangan, seperti memerlukan pemusatan pada pengalaman tertentu, kesulitan dalam pemahaman abstrak tanpa bantuan visual, dan hanya dapat melayani mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Selanjutnya, karakteristik audio pembelajaran. Media audio pembelajaran memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khas. Pertama, media ini menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol auditif, baik verbal maupun non-verbal yang merangsang indera pendengaran. Karakteristik lainnya meliputi kemampuannya untuk mengatasi batasan ruang dan waktu dengan mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Selain itu, pesan atau program audio dapat direkam dan diputar kembali sesuai keinginan, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaannya. Media audio juga dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengar serta memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata, bunyi, dan arti dari kata atau bunyi. Kelebihan media audio dalam pembelajaran yang pertama mengatasi keterbatasan ruang dan menjangkau sasaran yang luas, kedua mengembangkan daya imajinasi pendengar, ketiga memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata, bunyi, dan arti, keempat cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa serta melatih listening, kelima mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara, yang keenam menyajikan program pendalaman materi dengan baik, terutama jika disampaikan oleh guru atau ahli sehingga memiliki mutu yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vanessa Marsha. Baik, selanjutnya ada ragam bentuk penyajian program audio pembelajaran. Beberapa alternatif sajian bahan program media audio sebagai media pembelajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, drama atau sandiwara audio. Nah, ini sering digunakan dalam program radio dan biasanya bersifat episode atau berseri. Yang kedua, ada program bercerita, dibuat oleh individu yang memiliki talenta atau kemampuan multisuara. Yang ketiga, ada program model audio, dimaksudkan agar materi program dapat ditiru oleh pendengarnya. Yang terakhir, yang keempat itu ada penggunaan musik dan lagu yang mengandung pesan pendidikan sebagai pengiring slide atau untuk mengiringi program audio lainnya. Selain musik dan lagu, efek suara atau simbol audio nonverbal lainnya juga dapat digunakan untuk melengkapi program audio. Nah, selanjutnya nih ada langkah pengembangan media audio pembelajaran. Langkah pengembangan media audio pembelajaran itu meliputi satu, penyusunan naskah. Langkah awal adalah menyusun naskah dengan membuat draft terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pengetikan, naskah yang baik perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan kebenaran isinya. Yang kedua, riset pendengar. Jadi kita harus melakukan riset dulu untuk memahami karakteristik calon pendengar seperti usia, pengetahuan, kemampuan, gaya belajar, dan bahasa yang dikuasai. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Menetapkan tujuan atau kompetensi serta indikator keberhasilan agar memiliki arah yang jelas dalam penyajian program audio. Yang keempat, menentukan pokok-pokok materi program. Nah, menentukan materi program dengan menjabarkan pokok-pokok materi penting secara sistematis. Materi ini dijabarkan menjadi hipnosis, kemudian treatment. Yang kelima, terakhir itu menulis draft naskah, menuangkan materi ke dalam full script atau naskah penuh program kaset audio. Penulis naskah bebas memilih format naskah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, langkah-langkah produksi media audio pembelajaran meliputi satu, perbanyakan naskah. Naskah itu diperbanyak sesuai kebutuhan agar semua anggota tim itu memahami isi naskah dan dapat melakukan tugas masing-masing. Yang kedua, latihan. Dilakukan latihan
kering atau di luar studio dan latihan basah itu di dalam studio untuk memastikan hasil rekaman yang berkualitas. Yang ketiga itu ada rekaman. Nah, tahap rekaman dilakukan dengan menggunakan open reel, kemudian dilakukan editing, pembuatan master, dan duplikasi sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, produksi media audio pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan berkualitas. Produk pengembangan media. Selanjutnya, produk pengembangan media audio pembelajaran bahasa Arab. Nah, produk pengembangan media audio pembelajaran bahasa Arab ini bisa meliputi rekaman, radio, dan laboratorium bahasa. Yang pertama itu ada rekaman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rekaman ini, ada sisi plus minusnya. Kelebihannya itu dapat dimiliki dan digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam berbagai situasi. Yang kedua, dapat digunakan tanpa adanya guru dan cocok untuk penggunaan pribadi. Sisi kekurangannya itu tidak semua kemampuan bahasa dapat dilatih dengan baik menggunakan rekaman. Yang kedua, kurangnya interaksi antar pengajar dan peserta didik dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, latihan praktek yang monoton dapat menyebabkan kebosanan, terutama bagi peserta didik yang cerdas. Terus yang kedua itu, medianya itu ada kita pakai radio. Sama juga ada plus minusnya itu kelebihannya pertama memungkinkan pendengar mendapatkan informasi dengan cepat. Yang kedua menjadi sumber pengetahuan yang terjangkau dan mudah diakses. Yang ketiga penggunaannya mudah dan informasi yang disampaikan itu aktual. Tapi kekurangannya tidak memberikan informasi yang dapat dilihat. Terbatas pada audio saja. Sama informasi yang disampaikan itu terbatas oleh keterbatasan konsentrasi pendengar. Yang ketiga itu adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa itu digunakan dalam pembelajaran maharoh istima atau keterampilan mendengar bahasa Arab. Nah, setiap peserta didik memiliki tempat dan menggunakan earphone untuk mendengarkan materi. Selanjutnya akan dibahas oleh Laila. Baik, sebelum membahas flowchart, kita bisa bahas dulu yang pertama itu mengenai aplikasi yang kita gunakan atau biasanya media audio ini digunakan untuk pelajaran istima karena istima itu mendengarkan. Nah, lalu bisa juga qiraah seperti yang pernah kita pakai di aplikasi Telegram waktu semester 1. Di dalam Telegram itu ada berisi rekaman-rekaman bab qiraah. Lalu selanjutnya ada di kalam, ketika ada buku, lalu ada audio. Nah, audio itu adalah bentuk dari pengaplikasian media audio. Dan terakhir bisa kitabah. Kenapa kitabah? Karena biasanya guru ataupun dosen ketika menugaskan untuk menuliskan kembali apa yang didengar. Nah, apa yang didengar ini termasuk ke dalam media audio. Nah, selanjutnya flowchart. Flowchart digunakan sebagai alat untuk menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara instruksi dalam suatu program. Ini membantu dalam analisis dan penggambaran logika sebelum membuat algoritma atau program. Jadi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi atau program semacamnya, bisa dibuat flowchart dulu, baru storyboard, dan baru nanti ke pengembangan aplikasinya, seperti itu. Next. Ini ada tabelnya, contoh-contohnya, sedikit bisa dilihat di layar. Dan mungkin bisa next saja. Oke, jadi kesimpulannya untuk media audio ini merupakan sarana yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan kalau audiovisual ya, untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran bahasa Arab kepada peserta didik. Jenis media audio yang dapat digunakan itu meliputi film, video, dan televisi. Ini untuk yang audiovisual. Kalau untuk audio pure itu yang tadi ya ada rekaman,
lalu ada radio, dan juga alat bahasa. Terus tujuan penggunaan media audio dalam pembelajaran bahasa Arab adalah untuk meningkatkan pemahaman bahasa Arab secara lebih rinci dan jelas. Penggunaan berbagai macam media audio, baik yang klasik maupun modern, disesuaikan dengan bahan ajar, materi, dan situasi belajar peserta didik. Nah, ini dapat meningkatkan efektivitas dalam efisiensi proses pembelajaran, serta memperbaiki hasil belajar yang diperoleh dengan baik dan terperinci. Begitu mungkin bisa saya kembalikan ke moderator Anissa Marsha. Baik, itu tadi merupakan jelasan tentang pengembang media menggunakan audio untuk belajar bahasa Arab. Nah, kiranya teman-teman kalau punya pertanyaan dari materi yang tadi sudah dipaparkan, boleh langsung raise hand aja atau on mic, atau bisa juga lewat kolom chat. Ya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, kalau sepertinya teman-temannya belum merespon, sedikit bahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama untuk yang menyimak bahwa eh, apa sih yang disebut dengan media audio itu, dia cocoknya untuk keterampilan apa, lalu apa namanya, langkah-langkahnya juga tadi ada. Koreksi sedikit, mungkin bukan flow card ya, tapi flow chart. Nah, flow card kan dia kartu, CARD, apa-apa, tapi flow chart itu biasanya flow chart itu digunakan. Flow chart itu rancangan. Kalau kita mau seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita mau membangun satu rumah, tentu kita punya blueprintnya dulu, punya rancangannya dulu, punya apa ya, sketsa atau apa, bagan dulu lah yang bagian menjadi rancangan, bagian yang akan kita wujudkan menjadi sebuah media gitu. Kalau rumah kan mungkin denah ya, denah rumah gitu, apa sebutannya. Kalau anak sipil itu, anak teknik bangunan membuat rumah itu kan pasti ada skemanya dulu, ada rancangannya dulu. Oh, dapur, bagian depan garasi mobil berapa kali berapa, di sebelahnya ada taman, di depannya lagi ada pagar, setelah taman ada teras kecil, lalu kamar di rumah itu, kamar tidurnya berapa kamar, kamar mandinya, ada ruang apa lagi, dapur dan sebagainya, dengan lengkap dengan ukuran-ukurannya, itu bagian dari rancangan. Nah, ketika kita merancang sebuah media pembelajaran, biasanya bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan storyboard gitu, rancangan cerita gitu. Storyboard kan papan cerita gitu. Scene 1 kita mau menampilkan siapa, kira-kira waktunya berapa menit, itu kan rancangan. Kalau tadi rumah
gambaran rumah, skema rumah itu berapa kamar, satu kamarnya, kamar ini ukuran berapa kali berapa, kan pakai ada itu rancangan gitu. Nah, kalau flowchart atau storyboard juga merupakan rancangan yang di dalamnya kita menjadi panduan ketika kita mengembangkan satu media pembelajaran. Jadi step by step-nya kita tuangkan di situ. Jadi menjadi panduan kita ketika melakukan ingin memproduksi sebuah media. Nah, kebetulan di sini medianya adalah media audio. Ya, saya izin share screen dulu untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan teman-teman di kelompok 3. Mungkin masih belum menangkap untuk apa namanya hasil penelitian yang relevan ya. Saya harap dari kayaknya 3 makalah ini masih belum bisa menuangkan itu. Tolong nanti sama-sama diperbaiki ya. Ini salah satu contoh yang saya dapatkan. Teman-teman bisa nyari di memanfaatkan Google Scholar ya. Kalau Google kan semua punya ya. Kalau kita pakai cuman Google search biasa itu nanti munculnya segala macam, berita lah, blogspot lah, WordPress lah, dan lain sebagainya. Tidak spesifik kepada tulisan-tulisan ilmiah. Tapi kalau menggunakan Google Scholar, teman-teman akan diberikan tulisan-tulisan hasil pencarian yang terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah yang sudah dilakukan oleh orang lain di seluruh dunia sesuai dengan kata kunci yang kita mau cari gitu. Terurut tahun, terurut paling banyak dikutip orang dan lain sebagainya, itu bisa diurutkan. Ini yang saya maksud di hasil penelitian yang relevan. Salah satunya ini bukan perkara judulnya siapa ya, atau siapa yang nulis, tidak sama sekali ke sana, tapi dari hasil penelitian yang terkait dengan yang kita bahas, itu nanti kita akan menemukan beberapa hal. Kalau di sini kebetulan yang kita dapatkan adalah pengembangan media audiovisual podcast, pembelajaran bahasa Arab dalam kurung, atau bisa dikatakan untuk pembelajaran Maharah Istima. Lokasi penelitiannya dia di pesantren mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kebetulan di penelitian ini. Kita lihat di bagaimana di dalam abstraknya, kita bisa lihat penelitian ini dia melakukan apa sih? Tujuannya apa? Untuk menjawab apa? Pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana desainnya? Nanti di bagian pembahasan pasti ada ini. Desainnya apa? Hasil pengembangannya seperti apa? Efektif atau tidak media tersebut digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan metode apa? Ada R&D, Research and Development. Menggunakan pengembangan media dengan mengadaptasi model pengembangan Dick and Carey, yaitu EDDI. Oh, dia pakainya modelnya EDDI. EDDI itu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 5 tahap yang digunakan. Karena dia mengadopsi modelnya model EDDI. Bisa jadi di penelitian yang lain menggunakan model yang lain. Makanya kemarin di kelompok 2 kalau tidak salah ya, saya memasukkan tema pengembangan model pengembangan, bukan pengembangan model ya. Kita bukan mengembangkan model di sini, tapi mengembangkan media menggunakan model tertentu. Nah, pekan lalu kenapa dimasukkan subtema itu model pengembangan, supaya teman-teman punya banyak pilihan. Punya banyak pilihan model-model pengembangan. Oh, modelnya pakai langkah ini modelnya pakai langkah inilah. Langkah-langkah pengembangan model pengembangan media itu merujuk pada modelnya siapa. Setiap model punya langkah tersendiri. Nah, kalau begini kan kelihatan tuh.
Dari abstrak aja kita belum baca artikelnya, baru baca abstraknya udah kelihatan. Oh dia mengembangkan media audio visual podcast menggunakan modelnya ADDIE atau EDI kita singkatnya. Teknik pengumpulan datanya bagaimana, lalu di mana ini dilakukan, produknya seperti apa. Ini kalau kita mau lihat lebih lanjut PDF-nya kan mungkin bisa dicari di ini kan teks pengembangan media audio visual podcast ini berarti bab 2 di yang dipublish oleh si Semaun Al Usman ini. Ini kan repositorinya UIN Sunan Kalijaga Jogja. Oh, berarti sudah ada yang melakukan ini. Ini menjadi ide ya. Oh, sudah ada yang melakukan ini untuk Maharo Istima. Bagaimana kalau dibuat untuk istimanya sanawiyah misalnya, atau di aliyah, madrasah aliyah. Itu kan menjadi ide. Oh, ternyata orang lain ada yang melakukan menggunakan ini. Ini menjadi satu masukan, satu wawasan, bahkan mungkin yang nantinya teman-teman berminat untuk mengembangkannya deskripsi lebih dalam, itu tentu lebih lebih dibutuhkan lagi nih langkah-langkah yang dilakukan oleh orang ini gitu, dan juga penelitian-penelitian yang lainnya. Kalau saya pindah tab, muncul penelitian yang lainnya nggak? Atau masih yang tadi? Muncul. Muncul, Ustaz. Muncul. Nah ini yang kedua saya dapat dari repositori Universitas Negeri Malang. Ini pengembangan media podcast pada aplikasi Spotify sebagai media pembelajaran Maharo Al-Istima. Udah dapat 2 yang terkait dengan Istima yang dilakukan oleh Lailana Aulia Rahmah. Ini kita bisa lihat di dalam abstrak itu pasti orang menuangkan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, lalu metode yang digunakan apa. Ini dia mengungkapkan si metode R&D dengan model EDI juga. Menggunakan model EDI. Oh, ternyata yang kekinian tuh ada orang menggunakan podcast ya untuk audio, mungkin audio visual ya. Bisa audio doang, bisa audio visual. Tapi kalau ini terkait dengan pakai aplikasi Spotify tentu hanya audio ya, tidak audio visual. Kalau yang tadi kan audio visual berarti bentuknya video gitu. Mungkin di publishnya di YouTube kah, atau media sosial lainnya. Tapi ada bentuk audio videonya. Nah ini kan menjadi menjadi ide ya. Kita bisa mencari ide-ide penelitian terbaru yang kira-kira sesuai dengan perkembangan zaman. Oh ternyata udah ada yang melakukan ini, tapi untuk level sekolah mana? Untuk level perguruan tinggi kah? Madrasah sanawiyah kah? Aliyah kah? Atau bahkan ibtidaiyah? Atau secara umum? Pembelajaran secara umum tidak tingkatan tertentu mungkin saja, dan juga bisa kita bedakan di penggunaan aplikasinya apa. Bisa juga kita bedakan di maharohnya, seperti yang tadi disampaikan oleh pemapar, mungkin saja digunakan untuk kitabah, untuk kiroah dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menjadi wawasan bagi kita kalau kita memanfaatkan Google Scholar ini. Tinggal sesuaikan aja kata kunci yang kita mau cari, seperti itu. Misalkan pengembangan media audio, bahasa Arab. Nanti akan muncul yang terkait dengan itu. Kalau mau lebih luas lagi, itu kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau mau lebih luas lagi cakupan hasil pencariannya, menggunakan bahasa Inggris. Misalkan media development, media audio development,
koma, misalkan Arabic, nanti akan muncul mungkin yang tidak hanya terjadi yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia, bisa jadi yang di luar negara yang dipublikasi ke jurnal internasional. Nah, ini menjadi wawasan tambahan bacaan kita selain daripada buku-buku. Karena yang sekarang lebih update itu adalah artikel. Buku bisa jadi sudah dikarang tahun 90-an, 2000 awal. Sementara perkembangan zaman jalan terus, apalagi kaitannya dengan media ya. Kalau mungkin terkait dengan qawaid, nahwu, sorof dan lain sebagainya, tentu tingkat perkembangannya sangat sangat minim ya. Itu sangat minim. Artinya buku-buku lama itu masih sangat relevan untuk digunakan. Tetapi ketika kita bicaranya media teknologi yang bukan hanya per hari, mungkin per jam, per menit, itu ada perkembangan terbaru yang perkembangannya begitu masif. Sehingga kita lebih pas itu menggunakan pencarian di artikelnya dibandingkan lewat buku seperti itu. Ini banyak sekali. Di sini ada penggunaan audiovisual dalam pembelajaran kemahiran berbicara. Ternyata untuk kemahiran berbicara juga dipakai gitu. Cuma bedanya ini bukan pengembangan yang saya temukan, dia menggunakan apa namanya, metode penelitian ini apa namanya, penelitian tindakan kelas. Jadi untuk meningkatkan kemahiran berbicara menggunakan media audiovisual. Nah, artinya dari sekian banyak artikel yang nantinya kita temukan, bisa jadi sangat beragam, tidak harus R&D. Ada hasil PTK, mungkin bisa jadi hasil penelitian eksperimen, dan lain sebagainya yang bisa menjadi masukan atau ide untuk teman-teman, selain untuk mengembangkan medianya, untuk juga nantinya ke skripsinya, apakah mau digunakan sebagai dengan menggunakan metode eksperimen kah, penelitian tindakan kelas kah, atau tentu mengembangkan medianya untuk kelas tertentu, untuk maharo logowiyah tertentu, seperti itu. Ini untuk memancing diskusi kita pada hari ini. Sebelum tadi, karena tadi terlihat mungkin teman-teman masih agak ngawang, ini kan udah sangat teknis nih. Udah kelihatan ada judulnya, ada metodenya, dan lain sebagainya. Ada model yang digunakan, dan lain sebagainya. Silakan melanjutkan diskusi. Saya sedikit menambahkan. Ustadz, kalau naik Ustadz boleh. Ya, silakan. Kalau skripsi berarti sekarang masih boleh pakai media ya? Soalnya waktu itu sempat dengar katanya di PBA udah nggak bisa pakai ini media mengenai media. Tentu tidak ada larangan ya, karena media kan berkembang terus. Yang jadi larangan adalah plagiasi, yang artinya yang sudah dilakukan oleh orang lain nggak perlu dilakukan lagi. Contoh, yang misalnya kamu mau mengembangkan media video animasi untuk kelas 7 sanawiyah. Lihat di repositori sudah banyak yang melakukan hal yang sama. Nah, itu yang nggak bisa. Yang nggak bisa adalah melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain, mengulang gitu. Kalau yang belum dilakukan, artinya belum ada yang melakukan itu, tentu nggak masalah dong. Namanya penelitian nggak bisa dibatasi seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah bukan pengembangan media yang tidak boleh, tetapi yang karena sudah banyak, sekian angkatan ini kan banyak sekali. Dari yang saya hitung sih sejak paling marak itu menjelang COVID, apalagi zaman COVID itu hampir 75 atau 80% skripsi berbau-bau media di PBA. Mungkin itu yang menyebabkan ada stigma. Bukannya stigmanya bukan
nggak boleh, tetapi sudah sangat terbatas. Sudah sangat terbatas. Mungkin kan bisa dialihkan menjadi metode eksperimen. Artinya, kalau kemarin cuma dikembangkan medianya, sekarang diuji secara eksperimen di satu sekolah. Apakah media tersebut seberapa efektifnya, seberapa berpengaruhnya dia terhadap keterampilan bahasa tertentu. Misalkan pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar berbicara di sekolah mana. Tinggal dilihat lagi kan, udah ada yang melakukan atau belum. Kalau sudah kan nggak boleh. Buat apa melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau yang belum, yang sudah dilakukan untuk kelas lain, kita coba di level yang lain. Misalnya di MTS sudah ada yang melakukan, coba cari yang demand. Kalau yang demand belum, ya kita bisa menjadi celah di situ kan. Atau maharohnya berbeda gitu. Untuk maharoh kita, apakah kiroah kan? Artinya bukan dilarang sama sekali, nggak bisa. Toh contoh gitu, 2-3 tahun lalu mungkin media podcast belum semarak sekarang, ya kan? Belum semarak sekarang. Sudah mulai ada, tetapi belum marak di dalam proses pembelajaran. Nah itu kan bisa menjadi masih ada celah ya. Coba aja cari media pengembangan media podcast untuk pembelajaran bahasa Arab pasti belum terlalu banyak. Tapi kalau pengembangan media video animasi yang udah marak dan udah banyak sekali, tentu bukannya dilarang, tetapi ya tidak bisa secara ilmiah melakukan hal yang sama 2 kali. Apakah kita mau menguji benar nggak secara kan kebenaran itu kan kalau di filsafat ilmu ada beberapa ya gitu. Kemudian ada kebenaran epistemologis dan sebagainya. Kan ada dugaan bahwa air sebelum terbukti secara faktual ya, air laut itu asin. Itu kan kebenaran koresponden katanya. Dan harus kita buktikan dengan kebenaran faktual. Kita epistemologisnya kita buktikan bahwa benar nggak gitu. Nah kalau sudah dilakukan, oh benar ternyata air laut itu asin. Nggak perlu ngambil semua kan, ngambilnya cukup yang di pinggir pantai aja. Nah mungkin selaut-lautnya kan kita cobain di selatan asin nggak, di timur asin kan nggak perlu. Karena dia homogen kan. Karena dia homogen. Wah secara faktual sudah terbukti bahwa air laut itu asin. Ya nggak perlu lagi dilakukan penelitian terkait dengan itu. Segitu gambarannya. Artinya sebenarnya bukan tidak boleh, tetapi ruangnya sudah terbatas. Tapi celah-celah itu tentu masih ada dong. Celah-celahnya masih ada. Karena teknologi berkembang terus. Bisa jadi kan ada yang pembelajaran berbasis web. Webnya menampilkan yang audiobook, di dalamnya ada audiobook. Lalu bisa interaktif, kuisnya bisa interaktif. Ketika dia selesai mengerjakan tes, akan langsung keluar nilai dan lain sebagainya. Itu kan mungkin saja ke depannya seperti apa. Karena yang namanya media kan bagian dari teknologi ya. Teknologi itu kan berkembang terus. Eranya era disrupsi kan, kita masih di era disrupsi. Ketika tidak mengikuti perkembangan ya akan tergusur. Sebagai contoh kecil aja, sekian tahun yang lalu mungkin sebelum ada Android, mungkin teman-teman masih ngalamin nggak sih zamannya BlackBerry, atau tarik lagi mundur zamannya Nokia, handphone sejuta umat, begitu merajai gitu, muncul BlackBerry, dia punya kelebihan nggak perlu nomor, dia cukup PIN dan lain sebagainya. Orang mulai trennya bergeser ke BlackBerry. Nokia mulai sudah ditinggalkan. BlackBerry tidak bertahan lama, tergusur lagi oleh Android dengan segala kelebihannya. Android cukup bertahan lama walaupun ada pesaingnya iPhone. Nah, ini kan perkembangan ya, perkembangan zaman. Beberapa tahun lalu mungkin kita nggak akan terpikir bisa
Memesan makanan, memesan ojek, taksi online, semua melalui handphone. Kecuali ojeknya langganan ya, lain cerita. Tapi kalau ojeknya berbeda-beda di berbagai tempat, seenak-enak kita. Kalau dulu kan ojek langganan mungkin dari rumah yang sudah ada di pangkalan. Tapi kalau sekarang kan kita ada berada di masanya, mungkin 10 tahun lalu kita nggak terpikir untuk itu. Gitu. Itu yang namanya era disrupsi. Dan bukan tidak mungkin setahun, 2 tahun ke depan, atau setengah tahun kemudian, setelah ini ada teknologi apa yang terbarukan, yang orang temukan, terkait dengan media pembelajaran ini, mungkin bisa kita manfaatkan. Gitu. Jadi, untuk menjawab tadi, boleh tidaknya, saya yakin tetap masih boleh, tetap masih ada celah. Cuma kebaruannya aja mengikuti perkembangan. Artinya kalau yang sudah jenuh, model-model yang sudah jenuh atau media-media yang sudah jenuh dan sudah banyak dilakukan oleh orang lain, tidak perlu kita ulang seperti itu. Itu ya, Laila. Baik, Ustaz. Silakan yang lain. Kalau bisa nanya ke ini dulu dong, ke pemateri, jangan nanya ke saya dulu. Ya, boleh jika Silakan. yang lain ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya kamu kan kalau tidak ada. Boleh nanya ke materi, boleh ke saya deh, gitu. Biar kita lebih, misalkan yang menyajikan juga mau ada yang ingin ditanyakan juga, ingin konfirmasi juga, silakan, saya kita buka aja. Silakan teman-teman. Ustadz, kalau misalnya Ya, memanfaatkan Reels yang ada di Instagram buat strategi pembelajaran bahasa Arab, itu menurut Ustadz gimana? boleh, boleh. Apalagi TikTok aja ada kok gitu. TikTok banyak yang kita bisa memanfaatkan yang media-media sosial yang kekinian yang banyak digunakan oleh siswa ya, yang banyak digunakan oleh siswa juga boleh saja. Kan itu kita lebih mendekatkan materi ke mereka. Sehari-hari kan mereka biasa scroll, lihat video pendek kah, dan memang lagi zamannya orang lebih senang lihat video pendek dibandingkan tulisannya. Orang lebih senang lihat video pendek dibandingkan tulisan. Orang lebih senang bertanya dibanding, padahal panduannya sudah ada. Ini kebanyakan kita nih, fakta di lapangan gitu. Petunjuk-petunjuk kita sudah siapkan, petunjuk arah dan lain sebagainya. Tapi kita lebih senang nanya ke security misalkan, Pak, toilet di mana? Padahal di depannya ada petunjuk, tulisan petunjuk arah, toilet ke sana gitu. Atau di dalam satu webinar misalkan, sudah diberikan panduan kah, materi kah. Tapi orang lebih senang bertanya di situ. Contoh-contohnya apa saja dari model-model yang Bapak jelaskan tadi. Padahal materinya sudah diberikan secara PDF misalkan di ruang Zoom, tinggal dibuka gitu. Harapannya kan pertanyaannya tuh lebih dalam dibandingkan itu gitu. Tidak hanya pada tataran permukaan atau tataran surface ya, tapi lebih in-depth, lebih ke dalam. Artinya ketika pertanyaannya lebih mendalam, itu artinya dia sudah membaca lebih dahulu, mendapatkan pengetahuan lebih dahulu dibandingkan yang dibahas itu. Jadi bukan lagi tataran pengertian, bukan lagi tataran
definisi, bukan lagi dalam tataran teori, gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang kita dorong dari mahasiswa adalah, termasuk diri saya juga, gitu, untuk kita banyak membaca. Tadi yang selalu saya arahkan dari pertemuan pertama sampai sekarang udah pertemuan kelima ya, kelima, karena 3 kelompok kan sudah, 2 pertemuan pertama kan sudah. Itu kenapa saya selalu menyarankan ke penelitian relevan, memancing teman-teman untuk membaca hasil-hasil penelitian relevan melalui apa? Melalui Google Scholar kah? Sebenarnya ada cara-cara, banyak cara lain. Cuma yang paling sederhana, yang paling dekat gitu adalah melalui Google Scholar. Contoh ya, sekali lagi saya contohkan. Sederhana saja. Belum tampil ya, masih loading. Ini kan sederhana saja. Tinggal kata kuncinya kita mau apa. Media, mungkin nanti yang media permainan lah katakanlah. Misalkan cara yang sudah banyak orang lakukan itu apa. Ini kan kata kuncinya masih umum. Nanti kalau masih terlalu banyak, nanti kita spesifikkan gitu. Jadi kata kunci pencarian di kolom pencarian itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita lagi mencari. Oh, di sini ada permainan teka-teki silang, permainan kartu, lalu media permainan, ada yang menuliskan tentang media permainan dalam pembelajaran bahasa Arab. Oh, kita buka PDF-nya. Ini sebelah kanan, kalau kita klik yang bagian sebelah kanannya itu akan mengantarkan kita kepada PDF dari tulisan tersebut. Tinggal kita mau baca atau tidak. Arahnya sama. Ini kan kita bisa cari. Mungkin nggak semua dari PDF yang kita temukan sesuai dengan apa yang kita mau cari. Tapi itulah, browsing kan begitu memang. Browsing akan begitu. Kita nggak selalu langsung menemukan ya. Tapi paling tidak, ini menjadi mengerucutkan pencarian kita terkait dengan hasil penelitian yang relevan dengan apa yang kita mau cari. Nah, yang terkait juga dimunculkan segala macam. Kalau bagaimana mengutipnya kan bisa dilihat lagi video pengutipan citasi secara otomatis ya. Soal kita kutip gitu. Misalnya kita udah ketemu kalimat di dalam tulisan tersebut, ada yang kita mau kutip, ya tinggal ambil saja reference manajernya, Refman ini. Ya di video juga ada. Saya nggak menjelaskan secara ini lagi, secara teknis banget itu. Tapi saya ingin mengajak teman-teman itu memanfaatkan ini. Kata kuncinya kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Media permainan. Soalnya medianya pakai katanya bukan nggak usah pakai media lah katakanlah. Game bahasa Arab. Oh, ada apa saja yang sudah ada yang orang sudah lakukan. Ada games edukasi smart kids, ice breaking, dan seterusnya ini banyak sekali. Mungkin kalau pakai bahasa Arab nanti yang muncul tulisan bahasa Indonesia terus, kita ganti Arabic learning misalkan, pembelajaran bahasa Arab. Kan tentu munculnya akan lebih banyak lagi cakupan pencarian kita. Oh, ternyata ada impact of mobile digital game in learning Arabic language and Arabic quizzes game. Impact ini kan pengaruh ya, efektivitas
permainan grammatical hunting, digital games, dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali kalau kita mau bongkar gitu, kita mau telusuri, bisa kita short lagi. Yang terbaru misalkan sejak 2024 itu munculnya adalah berdasarkan tulisan-tulisan terbaru mulai dari tahun terkini mundur ke belakang. Di 2024 saja di halaman sampai halaman coba 2 aja masih 2024 pasti. 2024 aja 2 halaman masih sampai ke 4. Bahkan sampai halaman keempat pencarian pun tulisan-tulisan 2024, kalau 2024-nya baru mulai ya. 2024-nya baru mulai. Tulisannya sudah sedemikian banyak yang terkait dengan game dan pembelajaran bahasa Arab. Artinya perkembangan bukan hanya teknologi, perkembangan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab dan game saja ini sudah sampai 4 halaman keempat, coba halaman kelima masih 2024. Kalau 2024-nya aja baru bulan ketiga. Coba sampai 10 enggak? Ternyata masih sampai 2000, sampai halaman ke-10 pencarian. Kalau satu halaman 10 saja artinya sudah ada 100 tulisan yang terkait dengan kata kunci yang kita mau cari di 2024. Perkembangannya pesat gitu. Jadi tidak salah kalau kita diarahkan untuk melihat yang sudah orang lain lakukan supaya tidak melakukan hal yang berulang. Itu akan terlihat dari bagaimana kita banyak membaca atau tidak. Gitu. Kalau kita banyak membaca, kita mungkin akan melihat celah lain yang belum orang lain lakukan. Dan dari situ, oh ternyata di sini yang game yang udah banyak dilakukan ini. Jangan cuman penelitian itu atau mengembangkan sesuatu itu cuman karena yang ada di pikiran kita gitu. Kalau mau meneliti itu bukan hanya oh secara logika orang bisa menggunakan metode ini untuk pembelajaran bahasa Arab. Tapi lihat dulu orang sudah melakukan atau belum. Caranya apa? Caranya lewat sini. Itu akan kelihatan. Bukan hanya skripsi dari kakak kelas kalian. Di PBA UNJ saja itu terlalu sempit. Di repositori bahkan masuk ke sini semua. Repositorinya PBA, UNJ, repositorinya UPI, PBA UPI, Malang, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan bukan yang di jurnal, kan ini kan tulisan akademik ya, tulisan ilmiah. Jadi skripsi, tesis, disertasi, termasuk tulisan ilmiah, artikel di jurnal, termasuk buku yang dipublikasi oleh orang, itu muncul di sini. Muncul di sini. Jadi kalau mau ngeliat repositorinya WNJ, ya bisa ke perpus WNJ, bisa melalui Google Scholar. Tinggal lihat gitu. Udah dilakukan orang belum gitu. Kalau belum, itulah menjadi celah buat kita untuk melakukan penelitian seperti itu. Sebenarnya sih arahnya saya ke media ya, tapi karena pertanyaan kaitannya ke penelitian, jadi ke penelitian juga. Mohon maaf nih untuk yang apa namanya, untuk kelas metodologi penelitian, bukan karena bukan ranahnya saya sebenarnya, tapi karena terkait dengan untuk kita pencarian supaya tidak double dengan apa yang sudah orang lain lakukan adalah melalui Google Scholar. Sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi generasi yang lebih terliterate ya, terliterasi melalui banyak membaca dan karena perintah di wahyu pertama yang diterima Nabi juga kan perintahnya adalah bacalah Iqra. Itu sih sebenarnya dasar dari mengarahkan ke arah sana itu
supaya lebih luasnya untuk mendapatkan pandangan wawasan-wawasan terkait dengan tulisan-tulisan akademik sederhana itu kita manfaatkan Google. Walaupun saya nggak di-endorse sama Google ya, tapi yang paling dekat untuk kita melakukan pencarian adalah situ. Banyak sih aplikasi lain, tapi yang paling dekat aja, yang nggak perlu instalasi, yang nggak kalau ada yang dekat kenapa nggak ngambil yang jauh gitu. Google kan hampir semuanya kita gunakan. Dari berapa banyak produknya Google yang kita gunakan. Paling Google Maps yang paling sering. Google Books juga mungkin jarang karena beli, kadang berbayar gitu kan. Nah yang gratisan inilah Google Scholar biar kita nambah satu literasi kita terkait dengan literasi digital kita terkait dengan hasil-hasil penelitian ilmiah yang sudah dilakukan oleh orang lain di luar sana. Gitu ya, teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya izin untuk teman-teman kelompok 1, 2, 3 tentu punya catatan-catatan tersendiri ya. Koreksi dari saya, silakan disesuaikan, direvisi, lalu diunggah kembali gitu. Diunggah kembali ke BCR. Artinya bukan berarti semua akan revisi, enggak juga. Kalau yang sudah cukup saya akan bilang cukup. Cuman kalau masih ada bagian-bagian yang kurang lebih perlu ditambahkan, kalau untuk kelompok ini untuk bagian hasil penelitian yang relevannya mungkin perlu direvisi ya, karena di situ di makalah teman-teman yang kelompok 3 isinya definisi lagi di hasil penelitian yang relevan. Di lain tidak bukan untuk membuat teman-teman itu terbiasa dengan sistematika. Jadi di sistematika itu ada apa yang diminta, maka itulah yang kita isi seperti itu. Nah, supaya nggak miss ya. Nanti lama-lama kan secara individu membuatnya. Lama-lama kan akan secara individu membuatnya, termasuk di dalamnya nanti skripsi, di subbab apa, isinya apa, dan seterusnya. Dan hasil penelitian yang relevan ini menjadi subbab tersendiri yang sangat penting di skripsi. Karena itulah saya menyelipkan kompetensi itu di dalam penulisan makalah di mata kuliah media pembelajaran. Baik, kalau tidak ada lagi, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam mata kuliah ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas pada hari ini dan sebanyak pertemuan kita sebelumnya dapat manfaat dan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz Zaini ya.